Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qalu wa ma qarallah wallahu khairul makirin. Subhanallahu azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu mengawali hidup kita di masjid ini. Mudah-mudahan akhirnya di masjid ini Bapak Ibu benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon berdoa kita kepada Allah kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan bermohon berdoa kita kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surat Ali Imran ayat 54, di mana rencana Allah lebih sempurna dari rencana manusia. Wa makaru wa makarallah, mereka membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya itu. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ini Ali Imran 54. Ini Ali Imran 53 seperti kita sampaikan sebelumnya, di situ menunjukkan keimanan para pengikut Nabi Isa alaihissalam yang menyatakan diri mereka sebagai penolong agama Allah. Namun sebagian Bani Israel yang kafir justru merencanakan makar terhadap Nabi Isa. Maka ayat 54 ini menyampaikan balasan dari Allah terhadap makar tersebut. Hikmah dan pelajaran apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Allah Maha mengetahui dan Maha mengatur di balik setiap peristiwa. Ini penting kita ketahui dan yakini kebenaran kata-kata ayat. Allah Maha mengetahui dan Maha mengatur di balik setiap peristiwa. Jadi jangan pernah takut dengan makhluk, dengan manusia. Jangan takut dengan makar siasat manusia. Jangan takut bakal dicelakai oleh manusia, karena Allah Maha tahu segalanya. Itu penting Bapak Ibu. Kita lihat kisah Fir'aun makar untuk membunuh bayi laki-laki Bani Israel. Justru Musa, bayi laki-laki yang disorbankan itu besar di tangan Fir'aun. Nah, luar biasa makar Allah di sini. Fir'aun membuat makar, mengumpulkan semua prajuritnya pergi ke seluruh pelosok-pelosok negeri, cari bayi laki-laki dan bunuh bayi laki-laki itu. Maka Allah berkata lain, bayi laki-laki yang harusnya dibunuh justru dibesarkan oleh Fir'aun. Ini bukti makar Allah yang berlaku. Kemudian hikmah berikutnya, rencana manusia bisa gagal jika bertentangan dengan kehendak Allah. Kehendak Allah yang pasti berlaku. Maka jangan pernah merasa takut Bapak Ibu kalau kita berada di atas kebenaran.
tidak perlu takut dengan mertua, tidak perlu takut dengan orang tua kalau kita berada di atas kebenaran. Siapapun yang membuat makar kepada kita, kalau tidak dengan izin Allah, tidak akan terjadi. Kita lihat Bapak Ibu perjuangan Rasulullah SAW di Gua Sur. Kaum Quraisy merencanakan pembunuhan, tapi Allah selamatkan dengan cara yang tidak terduga. Bisa saja Allah buat mereka mengantuk semuanya. Mereka atur makar yang luar biasa. Rumah Rasulullah dikepung oleh mereka. Tapi Allah punya makar dengan membuat mereka tertidur di saat Rasulullah keluar malam itu. Dan kita lihat bagaimana ketika Rasulullah istirahat di gua itu betul-betul sempit, tidak lapang, tidak banyak lorong-lorongnya. Dan ketika kaum kafir Quraisy berada di depan gua, Abu Bakar ketakutan. Tapi Allah punya makar. Banyak cara Allah untuk menyelamatkan hambanya. Tiba-tiba saja bersarang laba-laba di situ, maka mereka memikirkan capek itu apa masuk ke dalam, sudah pasti tidak ada orang di dalam karena ada yang sarang laba-laba. Itu makar Allah Bapak Ibu. Maka ayat ini menjadi cerminan bagi kita. Jangan pernah takut kalau kita berada di atas kebenaran. Sunnah apa lagi yang bisa kita ambil? Umat Islam harus yakin bahwa makar musuh tidak akan berhasil tanpa izin Allah. Kita lihat banyak orang-orang yang berbisnis dengan persaingan curang, orang yang memfitnah pesaingnya dan nampak usul-usul dan kepercayaan pelanggan. Ketika kita belanja itu betul, tetapi mengatakan jangan belanja di toko sebelah itu. Mereka tidak jujur, mereka tidak benar. Ternyata disampaikan fitnah semuanya. Dia membuat makar agar toko sebelah bangkrut. Tapi Allah punya makar. Allah lah yang mengutus. Allah lah yang mengutus hati-hati pelanggan untuk datang ke tokonya. Maka jangan pernah takut Bapak Ibu. Ketika kita berdagang, jangan pernah takut bersaing. Yang penting kita berbuat baik, memudahkan urusan orang lain. Allah yang akan membuka pintu hati pelanggan untuk datang ke toko kita. Jadi luar biasa Bapak Ibu, firman Allah dalam surah Al-Imran 54 ini, jangan pernah takut dengan makar manusia, karena makar Allah yang akan berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, alhamdulillah masih banyak. Saya lupa minggu besok subuh mubarakah. Atau siangnya lupa loh. Mengenang-enang. Paginya dia beriman. Apa namanya? Gue di lima aja itu kan. Masya Allah. Mudah-mudahan sukses paginya, sukses siangnya melekat di rumah.